Perkenalkan, nama saya Uniru Pakeskar Ramadan Marbun. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari backend atau servernya. Di kelompok saya membuat sebuah sistem informasi inventory gudang makanan. Di sini pertama saya akan langsung saja menjelaskan model dari database-nya. Nama di sini ada items yang mempunyai rooms, brand, sama kategoris. Item sendiri juga dimiliki oleh shipping yang punya stores, dan user juga punya roles. Untuk codingnya saya jelaskan setiap endpoint API-nya. Logout ini digunakan sebagai login user pada klien. Di out sendiri ini menerima dua parameter yang digunakan untuk mencari data dari user tersebut. Cukup simpel dengan mengecek banyaknya atau jumlah rows yang akan keluar dari query tersebut. Terus ada brand ini untuk merek, ada get, ada post, update, sama delete. Sama saja, tinggal nge-get dari tabel brands. Ini juga post sesuai kolom-kolomnya, juga putnya juga update-nya, dan delete cuma dari ID. Kategori, untuk mendapatkan kategorinya ada get, ada post, ada put, sama delete. Sama saja, jadi cuma mengganti tabel. Terus di company ini untuk mendapatkan tabel dari company sendiri, dan juga ada information ini, method information digunakan untuk mendapatkan total data setiap tabel. Jadi di sini ada item, shipping, user, sama stores. Di 4 ini nanti kalau diakses method informationnya keluar banyaknya jumlah baris atau row. Ini kami buatkan update-nya sama delete, tapi tidak digunakan. Terus di item ini sama, ada get, post, put, delete. Bedanya di get ini ada join-nya, join dari items, rooms, brand, sama kategoris. Karena di dalam klien nanti menampilkan tabel, jadi tidak, untuk memudahkan user nanti mengetahui ID ini apa isinya, jadi dijoinkan. Terus untuk post, put, delete tidak ada join, cuma langsung ke tabel items. Terus di rows sama saja, mendapatkan data dari tabel rows, nyimpan post, put, sama delete. Di rooms juga sama, ada get, post, put, delete. Dan di shipping ini juga ada join-nya tadi item, store, sama user. Jadi sesuai dengan database tadi. Post, put, delete-nya juga sama. Di stores masih cuma menampilkan atau operasi data ke dalam tabel stores. User
get-nya saja berbeda, ada join-nya, users dengan roles lainnya sama, ada post, ada put, sama delete. Untuk API-nya berikut list yang dibuat. Untuk API-nya ada 10. Di sini listnya. Di sini untuk mengetes saja apakah work di browser atau tidak. Jadi contohnya ada out. Ini untuk login di client nanti. Terus ada brands yang mendapatkan data brand, merek. Ada juga kategori dan juga company. Company ini cuma buat nyimpen data statis, tapi dibuat pakai API. Terus ada item, produk yang disimpan, roles dari user 3, dan juga rooms membuat menyimpan lokasi penyimpanan. Ada shipping ini menyimpan data keluar masuknya barang di gudang. Terus ada stores ini adalah distributor atau distributor barang yang ada di gudang. Terus ada user sendiri. Sekian bagian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Doambas dari TI 2B absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end Laravel yang dimana back end-nya dikerjakan oleh rekan saya Unero, dan saya akan menjelaskan tentang front end-nya. Kelompok saya di sini menggunakan RESTful API yang dimana dari login, CRUD semuanya itu menyambung sama API-nya. Oke, saya akan menjelaskan dari login. Login di sini saya akan menjelaskan dari codingannya ya. Yang pertama, pada function login, jika sessionnya masih ada, maka akan dialihkan ke dashboard. Jika sudah login, maka akan dialihkan ke dashboard. Jika belum login, maka akan dialihkan ke halaman login. Untuk function out sendiri, ini untuk proses loginnya, melakukan request dari form login di sini. Ini form login. Ini untuk melakukan request di sini. Request yang ini mengarah ke routingnya di sini, out. Nah, routing di sini out dan mengarahkan ke out controller out. Ini out controller dan function out, dan di request di sini username dan password. Ini untuk mengarahkan ke API-nya. Ini username dan password yang mengambil ini username dan password yang ada di backend disesuaikan, dan ini username dan password yang ada di formnya. Jadi datanya diambil dari ini lalu dikirimkan ke backend-nya sini, ke API-nya. Lalu kemudian datanya di decode dan disimpan variabel akun sini, di decode dan dijadikan array. Kemudian jika kodenya sama dengan 200, maka melakukan set session dengan data ID, dengan data session ID, name, active username, active role ID, yang datanya diambil pada ini yang udah di record tadi, yang diambil dari API-nya, dari backend-nya. ID, name, username, dan role ID ini diambil dari backend. Jika kode tidak sama dengan 200, maka akan melakukan redirect
ke halaman login lagi. Ini rutinnya ke halaman loginnya. Ini halaman loginnya di function login di sini. Jika belum login, akan diarahkan ke login ini dengan membawa flash message atau message di sini username atau password salah. Untuk function logout di sini akan melakukan destroy session dan mengembalikan ke halaman login. Kita coba saja. Jika salah, maka akan tampil flash message di sini username atau password salah. Jika benar, akan mengarahkan ke halaman dashboard. Ini untuk logoutnya. Kembali lagi kepada halaman login. Kita login lagi. Salah. Login. Selanjutnya pada halaman dashboard. Ini saya akan berikan halaman dashboard. Dimulai dari codingannya lagi. Halaman dashboard. Pertama kita lakukan get pada company di sini, pada ini backend di company-nya ini. Kemudian di decode dan dijadikan array. Ini informasi tentang data-data ini. Berapa data item, berapa data action, staff, dan store gitu. Yang kemudian di decode dan dijadikan array lagi. Jika session active ID-nya tidak sama dengan 0, maka akan melakukan return view pada admin dashboard. Nah, jika session ininya sama dengan 0 atau masih belum login, maka akan melakukan redirect login. Ini jika udah login ya. Informasi dan mengirimkan data profile dan inform yang dikirimkan dengan variabel informasi dan total pada yang dikirim ke halaman dashboard, ke view dashboard sini. View dashboard di sini. Ini informasi company name, address, phone, created ad, dan country. Ini diambil dari backend dan ini berada di sini. Total item, shipping, user, dan store di sini. Selanjutnya pada user management. User management di sini yang bisa melakukan semuanya, yang bisa melakukan update, delete untuk semua usernya hanya administrator dan owner saja. Sedangkan staff itu hanya bisa melakukan update pada dirinya sendiri. Kita jelaskan codingannya. Ini usernya, halaman usernya. Ini untuk controllernya. Kita jelaskan dari index. Index itu yang ini index. Jika dipencet begini, itu index. Yang pertama, lakukan mengambil data dari ini API-nya, user, dan role. Kemudian dijadikan array lagi di decode, kemudian mengirimkan data ke view-nya di sini. Yang ini melakukan for each dan pengulangan, kemudian ditampilkan di sini data-datanya. Kemudian pada add user, kemudian pada add user melakukan
post pada usernya di sini dan mengirimkan data ke backendnya untuk diproses dan disimpan ke dalam database. Jika kliennya statusnya sama dengan 200, maka akan melakukan redirect terhadap user. Ini kan user. Jika salah akan masuk ke dashboard. Untuk update sendiri, update di sini, user. Update di sini melakukan mengambil data user dan role, kemudian didecode di sini dan dijadikan array, kemudian dikirimkan ke view user update ini. Kemudian setelah mengirimkan data di sini, ini yang dimaksud ini. Nah, ini kan berpindah page. Nah, di sini pindah page dan dikirimkan datanya ini data per ID-nya. Ini kan ID, berdasarkan ID-nya. Yang karena melakukan update kan ID-nya aja. Ini kan ID untuk role-nya itu data role-nya di sini. Untuk memilih data role-nya. Selanjutnya proses simpannya. Oh ya, bentar. Ini proses simpannya, melakukan put terhadap ini, yang datanya ini berdasarkan ID-nya nanti diproses di backend-nya. Kemudian jika sukses maka akan redirect ke user, dan jika salah atau tidak sukses akan redirect ke dashboard. Untuk hapus di sini biasa akan hanya mengirimkan ID dan di delete berdasarkan ID tersebut pada backend-nya. Jika kalian statusnya sukses, redirect ke user, salah, redirect ke dashboard. Begitu aja. Coba kita akan melakukan demo. Kita akan menambahkan user di sini. Misalnya username-nya tes. Di sini saya sudah mengisi semuanya. Misalnya kita gini dan kita tambahkan. Datanya tertambah. Untuk update-nya sendiri, misalnya kita ubah testing dari sebelumnya tes, dan role-nya kita ubah owner. Kita submit. Lah, di sini berubah ya, owner dan testing. Yang sebelumnya tes dan staff. Kita mencoba delete-nya, terdelete juga. Untuk role-nya di sini. Pertama kita akan menjelaskan codingannya. Role di sini. Role-nya melakukan ini indeksnya, mengirimkan data role-nya, data role-nya dijadikan array dan dikirimkan ke view-nya datanya. Ini. Sama aja kayak tadi ya. Kita lihat role-nya. Ini role plate. Ini di for each. Oh ya, ini di for each. Ini di for each. Datanya dan tampil di sini. Kita jelaskan kontrolernya. Indeks yang tadi ya, kalau add ini untuk menambah data dan melakukan post yang datanya ini
Jika benar, jika berhasil mengarah ke rules ini, dan jika salah mengarah ke dashboard. Untuk update-nya sendiri, kita membutuhkan ID yang akan diupdate, data rules ID-nya yang akan diupdate, dan request datanya ini yang dari form yang di sini. Ini kan form modalnya. Jika sukses mengarah ke rules lagi di sini, dan jika salah mengarah ke dashboard. Untuk hapusnya, biasa mengirimkan ID seperti sebelumnya dan melakukan delete terhadap ID tersebut, terhadap ID rules ini. Jika sukses, delete-nya jika sukses akan mengarah ke rules, dan jika salah mengarah ke dashboard. Kita testing. Jika role name-nya misalnya petugas kita update tugas 2 misalnya. Terus kita delete fungsi semua ya. Fungsi dari CRUD nya itu berfungsi semua. Terus yang brand di sini kita jelaskan dari codingannya lagi. Brand biasa seperti tadi, ini mengirimkan data ke sini, mengirimkan data ke view-nya, dijadikan array. Ini juga sama seperti sebelumnya. Ini request menangkap request yang dari form-nya, lalu di sini request name company, ini inputannya, nama inputannya yang dari view sebelumnya, dari view form-nya. Ini data yang diisi pada inputnya. Yang melakukan post terhadap link API yang ini, jika berhasil maka mengarah ke brand, ini brand, dan jika salah mengarah ke dashboard. Ini. Untuk update-nya kita seperti biasa membutuhkan ID, ini request-nya terhadap form-nya, ini request form-nya yang input ini nama-nama inputannya, yang ini maksudnya input, ini brand ya, ini brand, ini nama company, name, address, phone, yang itu ditangkap di sini dan dikirimkan ke API-nya, dikirimkan ke backend-nya. Jika benar akan masuk ke halaman ke routing brand-nya ini, yang ini brand, mengarah ke sini. Jika salah mengarah ke dashboard. Hapus, butuh ID, di delete berdasarkan ID. Jika akses brand, jika salah ke dashboard. Kita testing, misalnya brandnya namanya Kitos, company-nya Duley, gitu ya. Addressnya misalnya Jakarta, phone-nya +62 gini misalnya. Kita simpan, terus kita misalnya update, misalnya +20, ganti nomornya gini. Kita save. Nah, ini berubah di sini. Jika kita hapus, terhapus ya yang tadi, yang barusan kita tambah. Untuk kategori, lanjut ke kategori di sini. Sama seperti tadi, index, add, update, dan hapus. Update dan hapus ini membutuhkan ID, dan add di sini melakukan post terhadap API-nya. Jika sukses akan mengarah ke kategori, sama ini semuanya. Jika salah mengarah ke dashboard, semuanya sama. Kalau indeksnya sama seperti tadi, mengambil data di sini, di get, di decode, ikan array, dan dikirim ke view-nya.
dikirim sini. Ini viewnya, ini data-data yang diambil dari backendnya. Kita contohkan saja menambah kategori di sini. Misalnya kategorinya drink. Nah, kita berhasil ya. Nah, misalnya melakukan update salah, misalnya apalah gitu ya, misalnya 2, kita save drink 2, berhasil diupdate. Dan jika kita akan melakukan delete, kita lihat yang di pojok sini. Ini di pojok sini itu ada ID-nya. Ini update juga ada ini di sininya, di formnya akan membutuhkan ID yang di sini, karena ada ID-nya ini formnya. Jadi update dan delete itu membutuhkan ID. Kita melakukan delete, coba berhasil. Selanjutnya kita ke item. Kita akan seperti biasa akan menjelaskan dari API-nya. Apa tadi? Item. Ini item. Ini data-datanya di indeksnya, ini indeksnya, ini data-datanya. Lakukan get terhadap room, brand, kategori, item, dan dikirimkan ke view-nya dalam di decode terlebih dahulu dan dalam bentuk array, dan dikirimkan ke view-nya. Ini dikirimkan ke view-nya. Ini data-datanya, ini seperti room, brand, kategori, dan ini itemnya. Dan ditampilkan di sini di for each data-datanya seperti tadi ya. Kita coba buka seperti biasa. Ini di for each, di sini data-datanya. Untuk terusannya add di sini biasa melakukan request. Ini data-data yang dibutuhkan dan melakukan post ke ini linknya item. Ini beda di sini. Jika sukses mengarah ke item, jika salah mengarah ke dashboard, sama seperti tadi, sama semuanya ya. Ini update dan hapus juga butuh ID biasa. Melakukan request datanya di sini. Ini butuh ID juga. Ini melakukan delete berhasil yang sini. Ini item juga gitu. Udah bener gitu. Untuk view-nya sendiri, item di sini. Ini untuk modalnya atau dialog atau pop up ya. Ini membutuhkan data room-nya, data yang dikirim ke indeks tadi, yang ini item controller yang ini kan data-datanya yang dikirimkan ke view-nya, diproses di sini. Ini roomnya, ini brandnya, ini kategorinya yang di sini. Ini room, ini brand, dan ini kategori yang diproses di situnya. Untuk update juga sama aja, seperti ini update-nya biasa sama seperti ini, sama. Kita coba tambahkan item, misalnya Indomie goreng. Rp3.020. Description Indomie goreng minyak. Oh iya, ini roomnya, kita lihat dulu roomnya. Ini roomnya di sini. Ini roomnya tempat makanan yang 1A, 1B ini, karena kita Indomie goreng tempat makanan biasa ya, bukan tempat makanan beku,
atau paprika atau yang lainnya. Jadi kita 1A, tutup 1A, brandnya Indomie dan kategori food. Kita simpan. Berhasil ya. Jika kita melakukan update, misalnya harganya jadi naik 5.000 dan stoknya jadi 50. Kita simpan. Nah, berubah ya, 5.000 dan 50. Jika kita hapus, berhasil. Nah, kita lanjut terhadap roomnya. Bagian room kita jelaskan seperti biasa dari codingan. Room di sini biasa dilakukan meng-get kembali API roomnya, di decode, dijadikan array dan dikirim ke view. Ini default it seperti biasa, dan add di sini seperti biasa, seperti tadi, lakukan post, ini melakukan put, dan ini melakukan delete. Benar atau sukses, maka akan masuk ke room, dan ini masuk ke room. Jika salah, masuk ke dashboard, sama ya. Ini data-data yang dibutuhkan. Coba kita akan melakukan testing. Misalnya roomnya tambah 2B, deskripsinya misalnya 4 minuman dingin. Kita coba simpan. Berhasil ya, nyimpannya berhasil. Jika update misalnya nggak dingin, minuman aja gitu, kita simpan. Nah, 4 minuman berhasil. Jika kita delete juga berhasil. Kita ke store-nya. Nah, kembali seperti tadi, menjelaskan dari codingannya. Store. Nah, store di sini melakukan get kembali di indeksnya, melakukan get, di decode dan jadikan array, kemudian dikirim ke view-nya. Ini dikirim ke view-nya. Ini yang ditampilkan di sini di for each seperti biasa. Ini for each seperti biasa. Ini di for each seperti biasa, dan ditampilkan di sini. Ini add biasa, melakukan post, alias add, update, put, dan delete. Ini requestnya yang dari formnya. Ini store, address, ini data-data yang dibutuhkan. Jika benar atau sukses, akan masuk ke store, sama seperti ini. Jika salah, akan masuk ke dashboard. Data yang dibutuhkan ini ID dan data-data yang dibutuhkan. Jika hapus, cuma butuh ID-nya aja. Kita coba melakukan testing. Store-nya misalnya toko sempurna gitu ya. Coba address-nya Jalan Galunggung, Malang. Kita coba gitu aja, save. Nah, ini berhasil ditambahkan. Kemudian akan melakukan update, misalnya toko sempurna, Purnama, begitu. Kita coba simpan. Ini berhasil, sempurna Purnama. Kita delete, berhasil juga. Kemudian pada shipping atau pengiriman, kita akan jelaskan dari codingan terlebih dahulu. Shipping di sini kita akan melakukan indeks di sini. Pada metode index atau function index, kita mengambil data dari shipping, store, dan item. Kemudian datanya di decode dan dijadikan array, kemudian dikirim kepada view-nya. Di sini ini. Terus ini apa tadi?
store item, ini nanti milih di sini. Ini store-nya, ini itemnya. Itemnya di sini. Dan ini untuk tipenya, in atau out. Ini add-nya sama seperti tadi, melakukan post terhadap ini data yang dibutuhkannya. Jika berhasil masuk ke shipping, jika gagal masuk ke dashboard. Ini sama, melakukan put atau melakukan update terhadap ini, data yang dibutuhkan, ID, dan data-data yang dibutuhkan. Jika berhasil ke shipping, ke dashboard. Jika salah, melakukan hapus. Jika sukses akan masuk ke shipping, jika salah akan masuk ke dashboard atau gagal masuk ke dashboard. Data yang dibutuhkan juga cuma ID kalau hanya delete. Kita melakukan testing, misalnya Indomie goreng 20 in, jadi 20 barang Indomie goreng itu masuk gitu, in. Ini out, coba kita in aja. Misalnya ini store-nya mau pilih yang mana, misalnya tipe Jaya Abadi ini ya. Kita save change. Ini Indomie goreng 20 in terhadap dan store-nya Toko Jaya Abadi. Ini di sini hanya bisa melakukan delete. Jika kita delete, berhasil juga. Sekian dari demo project saya dengan Unero tentang inventory gudang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.